Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unik Nurul Asmi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi di Pendidikan Sejarah. Saya merupakan guru sejarah di SMK Negeri 1 Binangun, Cilacap. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 animasi 1 dengan materi penelitian sejarah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning berdiferensiasi. Video ini diambil di SMK Negeri 1 Binangun pada hari Selasa 13 Desember 2022. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit nggak? Ada yang nggak masuk? Ada. Berapa? Satu. Siapa? Jihan. Kenapa Jihan? Sakit. Ya Allah, semoga kalian semua sehat ya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Ayo Mas, dipimpin. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih? Penelitian sejarah. Di mana di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber sejarah. Ya, jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang sumber-sumber sejarah. Ada yang tahu nggak contoh sumber sejarah kemarin yang kita pelajari apa? Apa? Foto, terus video. Itu silahkan yang masih berantakan dirapikan dulu seperti biasa, karena kita kan SMK ya. SMK menggunakan budaya industri, silahkan dirapikan dulu. Yang berantakan dirapikan, diri kalian juga dirapikan. Yuk, oke. Kalau sudah, ini adalah materi yang kita pelajari tentang penelitian sejarah. Ada yang sudah pernah melakukan penelitian sejarah? Sudah? Oke. Terus kenapa sih kalian harus belajar tentang penelitian sejarah? Yang pertama, nantinya itu kalian bisa menjelaskan tentang pengertian penulisan sejarah. Jadi kalian bisa nulis sejarah. Terus yang kedua, mampu melakukan pencarian sumber sejarah secara kronologis. Yang ketiga, nanti kalian itu mampu mendesain sebuah penelitian sejarah lokal di wilayah berdasarkan langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi nanti kita hari ini akan melakukan pembelajaran, nama pembelajarannya yaitu pembelajaran Project Based Learning. Nanti kalian akan melakukan penelitian sejarah, menggali informasi tentang sejarah yang ada di sekitar kalian. Ada yang tahu ini? Ini buku ini. Ini salah satu buku hasil penelitian sejarah. Ini Buni ikut waktu ikut acara Cilacap Heritage Fellowship Program. Terus kalau yang ini punya Susanto Sudi. Jadi tentang sejarah Cilacap. Judulnya Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Pulau Jawa. Kalian tahu nggak di Cilacap punya pelabuhan? Tahu nggak? Tanjung Intan. Ya, Cilacap itu punya pelabuhan, dan ini tuh dulu kalau berdasarkan tulisannya Pak Susanto Sudi, yang ditulis ini tuh memiliki peran penting. Jadi sebagai pintu belakang Belanda kabur dari Indonesia.
Lah, kalian nggak tahu? Makanya melakukan penelitian sejarah biar kalian tahu. Gitu. Kira-kira untuk nulis buku-buku ini perlu proses nggak? Nah, prosesnya gimana? Yaitu melakukan penelitian sejarah. Gitu. Jadi Bunik pengen tanya, penelitian sejarah itu apa sih? Ada yang tahu? Suatu proses investigasi. Berarti kayak detektif dong. Mencari data, meneliti, mencari sesuatu. Itu namanya penelitian sejarah. Ya memang seperti itu. Kalau Bunik pengen tahu sejarahmu, Mbak, berarti Bunik harus tanya ke siapa? Kamu. Selain ke kamu? Ibu, orang tua ya, keluarga. Itu kan melalui proses yang namanya wawancara. Terus nanti ada yang bukti-bukti pendukung, sumber-sumber, misal dari akte, kartu keluarga, terus foto-foto zaman kecil itu bisa loh jadi sumber sejarah. Oke, sebelum itu kita nonton video dulu. Silahkan kalian siapin catatannya, dicatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan materi. Terserah mau nyatet di mana. Di HP boleh, di buku boleh. Oke ya, silahkan dicatat hal-hal yang penting. Hai, perkenalkan, aku seorang peneliti sejarah di Balai Pelestarian Cagar Budaya di daerahku. Kali ini, aku akan melakukan penelitian sejarah. Ya, setelah aku menentukan topik sejarah apa yang hendak aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku bisa mulai melakukan penelitian sejarah. Tunggu! Ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh. Harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Jadi penelitian sejarah itu apa? Proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa Masa lalu. Oke, sebelum membahas kesini, Bunik pengen tanya, kalian tahu nggak tempat-tempat sejarah yang ada di Cilacap? Apa aja? Yang kalian tahu kayak sebutkan. Benteng Pendem, pernah kesana nggak? Belum, ada yang belum sama sekali? Ke Benteng Pendem? Belum, yang belum pernah sama sekali siapa? Benteng Pendem? Belum, Bles? Selain Benteng Pendem, Serandil. Ada apanya? Ada sejarah apanya? Pura. Yang pura di atas itu? Bawah ya? Oh, yang mau naik itu ya. Terus selain Serandil, Kelenteng mana? Yang kelenteng di Cilacap? Lamteng Kiong. Ya itu kalau dari alun-alun kan lurus terus belok kanan ya, perempatan. Tuh. Terus selain kelenteng, apalagi tempat sejarahnya? Pasemuan Adiraja, dekat sini ya. Ada yang pernah ke sana? Yang belum sama sekali? Saya. Oke. Selain Pasemuan Adiraja ada lagi nggak tempat bersejarahnya? Museum, ya boleh. Di Cilacap ada sebuah museum. Museum apa? Iya. Iya bener. Di Cilacap memang cuma ada Museum Susilo Sudarman. Pernah kesana nggak? Ngapain? Beli sembol. Oke, next. Selain museum, gedung apa? Gedung asisten residen. Ya. Sekarang digunakan sebagai apa?
Apa yang keras? Oh, gedung pariwisata. Pernah ke sana nggak? Kunjungi tempat sejarah, terus kalian foto, itu sama aja dengan mengabadikan tempat itu. Iya, membuat sejarah baru. Oke, terus selain asisten residen ada lagi nggak? Tempat sejarah yang ada di Cilacap yang kalian tahu? Pelabuhan, ya. Seperti yang ditulis tadi sama Pak Susanto Sudi, itu adalah pintu belakang dari Belanda saat Jepang masuk. Siun, kamu ngantuk apa, Mbak? Ngantuk apa, pusing? Enggak apa-apa. Kalau belum makan? Udah. Ya wes. Oke, udah ya. Terus ada lagi nggak tempat sejarahnya? Nusa Kambangan, ya. Nek Nusa Kambangan itu udah dari zaman, setahu Bunik dari zaman Mataram. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Jadi, nih, penelitian sejarah itu suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Ya, aktif, tekun, sistematis. Terus, langkahnya ada berapa tadi? Langkahnya ada berapa? 4. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Nah, ini langkah penelitian sejarah. Pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi. Nah, jadi sebelum memulai penelitian sejarah, kita harus menentukan topik. Apa sih yang pengen kita teliti? Dan sarannya Bu Unik, kalau mau meneliti itu harus yang benar-benar kalian sukai. Karena kalau kalian suka mesti timbul rasa penasaran, pengen tahu. Tapi nek kalian dari awal nggak suka, ya ngapain? Misal nih kalian penasaran dengan tuh kayak batik, pengen tahu gimana sih corak batik yang ada di Kabupaten Cilacap. Punya nggak sih batik khas Cilacap? Bu Unik pernah lakukan penelitian tentang sejarah batik Cilacap. Ada ternyata. Cilacap punya batik khas, namanya itu Tirto Tejo Ceplok Wijaya Kusuma. Kalau kalian penasaran bentuk batiknya kayak apa, biasanya dipakai kabupaten yang atasannya biru dongker terus bawahnya coklat kayak parang-parang, itu Tirto Tejo Ceplok Wijaya Kusuma, itu motifnya kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke langkah jadi kalau Bu Unik ibaratkan dalam penelitian sejarah itu diibaratkan kayak masak. Kalian pernah masak? Misal nih, kalian mau masak apa? Kalian nyari menunya dulu kan? Nah, kira-kira mau yang berkuah? Apa mau yang goreng-goreng? Apa mau yang pedes-pedes? Kalian kan milih kayak gitu dulu kan? Nah, sama kayak tadi pemilihan topik. Oh, pengen ini nih, pengen yang berkuah nih, mau bikin sop. Misal. Terus setelah itu kita melakukan yang namanya heuristik. Heuristik apa? Proses mengumpulkan data. Nah, di sini ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu yang gimana? Wawancara langsung. Terus kalau yang sekunder, contohnya ada majalah, ensiklopedia, kemudian ya tulisan-tulisan yang kayak gini nih, buku kayak gini, berarti kan ini sekunder ya? Karena udah ditulis lagi. Yang setelah mengumpulkan data, kalian ngumpulin data banyak. Terus diverifikasi. Verifikasi ngapain? Menguji keaslian atau keabsahan. Oke. Terus selanjutnya ada interpretasi. Jadi tadi kalian udah ngeverifikasi tuh, udah mengeliminasi yang dipakai yang mana, yang nggak dipakai yang mana. Terus setelah itu dari yang sudah kalian temukan diinterpretasikan antara koran, terus kemudian wawancara, itu dikaitkan menjadi sebuah tulisan sejarah. Terus selanjutnya setelah itu baru dituliskan atau tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Oke, jadi tahap penelitian sejarah udah selesai. Ada apa aja tadi? Ada Penentuan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi.
Selanjutnya silakan membuat kelompok. Kelompoknya yang kemarin sesuai dengan gaya belajar ya. Udah, ini udah sesuai kelompoknya? Sudah. Terus nanti Bu Nik akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan membuat ada infografi sesuai dengan mana per kelompok. Mana yang belum? Terus setelah itu ada beberapa pertanyaan. Ini kan tadi udah nonton video. Terus ada pertanyaan tempat-tempat sejarah di Cilacap. Silahkan kalian tuliskan di sini. Nah, terus kalian tuliskan. Jadi masing-masing kelompok ini kan ada beberapa ya, dibagi tugasnya ya. Ada yang menulis referensi sumbernya, kemudian ada yang menulis ini foto tempat sejarah, foto tempat bersejarahnya. Kalian bisa nyari di internet. Ada yang membuat ini wawancara tempat bersejarah. Itu kayak kira-kira nanti kalau kalian ke sana, yang mau ditanyain ke pengelola atau yang tahu sejarahnya itu apa sih? Kalian membuat pertanyaan. Jadi misal 2 anak nyari referensi, kemudian 1 anak nyari foto, terus 1 anak lagi nyari membuat wawancara tempat bersejarah. Terus nanti yang kedua ada yang bikin infografis, atau ada yang bikin audio, atau ada yang bikin TikTok, terserah gitu. Yang penting semuanya bekerja. Oke? Kita lanjutin dulu ke langkah selanjutnya, yaitu Uni akan menyampaikan timeline project ini. Jadi timeline project ini diselesaikan sekarang. Jadi nanti apa ya namanya ya? Tadi sudah 15 menit kita mendesain, kemudian nanti 15 menit selanjutnya silahkan kalian membuat karya sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang suka visual silahkan, mau dibikin mind mapping, mau dibikin infografis, terserah kalian. Terus yang suka audio boleh melakukan rekaman suara. Kemudian yang suka gaya belajarnya kinestetik sambil gerak-gerak, bolehlah kalian bergerak-gerak. Oke, silahkan dilanjut lagi untuk membuat proyeknya, menyelesaikan desain yang sudah kalian susun tadi. Ini dibikin apa? Infografis. Coba pakai apa? Canva.
Kalau sudah kita langsung presentasi. Sudah? Sudah. Oke, presentasi dimulai dari kelompok berapa? Yang sudah dikirim ke Bu Unik. Bu Unik pengen yang kelompok berapa dulu nih? Kita pakai yang kelompok 1 dulu ya. Boleh. Langsung mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio dengan anggota saya Hinda Binira Antasya, Saya Eka Masdiana Putri. saya Eki Saraswati. Saya Mas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat. Silakan, ada yang jadi operator. Kelenteng Lamjengkeong. Kelenteng Lamjengkeong, Cilacap merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu, Buddha maupun Tao di daerah Cilacap. Sejarah berdirinya Kelenteng Lamjengkeong. Menurut Wolfgang Frank dan Salmon 1988 dalam Chinese Epigraphic Materials in Indonesia, kelenteng ini didirikan circa 1879 dan didedikasikan untuk Chuantian Sangki. Mengenai sekilas sejarah Tionghoa di Cilacap, Susanto Sudi dalam Cilacap 1830 sampai 1942 menyebutkan bahwa pada awal tahun 1897 terbentuk perkumpulan Tionghoa yang bernama Lamjengkeong. Pertemuan pertama memutuskan untuk membangun kelenteng dan terpilih kepengurusan di mana Letnan Tionghoa pada saat itu Poa Chin De terpilih sebagai ketua, sementara Biki Jian sebagai Wiji Minister dan Chinesit menjabat sebagai sekretaris. Lokasi Kelenteng Lamjengkeong terletak di Jalan R.L. Marta Dinata nomor 4, tepatnya di Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Bangunan kelenteng. Ketua Kelenteng Lamjengkeong Cilacap, Agus Suryono mengatakan bahwa usia kelenteng ini hampir sama dengan usia Kabupaten Cilacap. Itu mungkin hampir sama dengan usia Cilacap. Dengan peninggalan-peninggalan di sana, kelenteng Lamjengkeong ada yang dari tahun 1879. Katanya pada Timur Purwokerto pada Kamis 11 Februari 2021. Selain itu, dia mengaku bahwa bangunan yang terdiri dari ratusan tahun apapun. Sekian presentasi. Ya. Ini Nggak usah. kan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya mau tanya, kelentengnya dibangun itu kapan? Sudah tahun berapa? Coba yang keras. 1879. Katanya itu usianya sama dengan kota. Nah, tuh bayangkan 1800. 79 udah ada kelentengnya. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali. Oke. Ayo.
Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual dengan anggota saya Hairunisa, saya Marisa Sofi, saya Rizal Nurma, saya Anjani, saya Lajeng Hadursana akan mempresentasikan tentang penelitian benteng pendem. Jadi benteng pendem itu merupakan benteng peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Benteng pendem terletak di bagian tenggara kota Cilacap, ujung timur pantai Teluk Penyu di di wilayah Kelurahan Cilacap. Di sekitar benteng pendem bagian selatan ada Samudra Indonesia. Selatan Selat Nusa Kembangan, pintu masuknya itu pintu masuk kapal atau dari Pelabuhan Alam Tanjung Intan. Sebelah barat kantor Pertamina area 70, sebelah utara tangki-tangki penampungan bahan minyak mentah Pertamina UP 4 Cilacap yang berada di area 70. Oke, jadi bangunan benteng pendem itu dibangun tahun 1861 sampai 1879, ini salah ya maaf. Dengan menggunakan bahan baku yang dominan memakai batu bata Merah. merah tak nampak konstruksi. Oke, pada tahun 1986 benteng pendem ini mulai dikelola jadi tempat objek wisata. Barak 14 kamar yang dibangun pada tahun 1877, panjang 103 meter, yang terdiri dari 14 kamar, masing-masing kamar dengan ukuran 9,4 kali 5,2 meter. Bentuk bangunannya sama. Ruang klinik yang dibangun pada tahun 1879 yang terdiri dari 2 ruangan dengan ukuran 8,74 kali 3,75 meter dan 5,24 kali 3,77 meter. Terowongan sepanjang 113,94 meter lebar, lebar 3,10 tinggi antara 2,45 sampai 4,88 meter, yang dibangun pada tahun 1868. Di dalam terowongan terdapat ruang perwira ukuran 20 dikali 8 meter, ruang pengintai dengan bentuk setengah lingkaran ukuran 4,5 dikali 4,5 meter, tinggi 2,45 meter. Ruang penjara yang dibangun pada tahun 1861 sebanyak 3 bangunan yang terpisah. Masing-masing bangunan penjara terdapat 3 ruangan berukuran 4,05 kali 3,45 meter, tinggi 2,25 meter. Tebal tembok bagian depan setebal 2,50 meter dan dua jendela ukuran 1 kali 1 meter. Oke, sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan dulu. Satu lagi ya. Satu lagi yang kelompok semua. Coba yang kelompok semua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kinestetik dengan anggota saya Angelina Cahyani, saya Devina Sari, saya Adinda Dirgandira, saya Fadila Syahrawati, saya Denur Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan video Rumah Pesamuan terletak di tengah perkampungan warga Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Warga setempat menganut aliran kepercayaan kejawen yang bernaung dalam paguyuban Resi Kudu. Gelaran doa mulai dari pagi hari berakhir sore hari. Biasanya mulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore, tergantung durasi doa juru kunci setempat. Itu rumah tempat berkumpulnya masyarakat kampung sini. Masyarakat kampung sini biasanya kumpul sebulan sekali, tiap hari Jumat kedua atau ketiga untuk berdoa bersama. Doanya biasa minta keselamatan dunia akhirat, kemakmuran, kerukunan untuk negara ini. Rumah Pasamuan berusia hampir seabad. Kerangka bangunan terbuat dari kayu jati dan nangka. Bagian dinding terbuat dari perpaduan tembok dan susunan kayu merah. Atap terbuat dari anyaman bambu dan susunan daun kapal atau belara. Belara diganti setiap 5 tahun sekali dan ada 2 bagian pada atap. Ubung adalah bagian atap atas dan korong adalah bagian atap bawah. Sekian presentasi dari kami. Akan menjelaskan Pasuruan itu biasanya dipakai buat apa? Sama warga situ. biasanya tempatnya buat berdoa, terus kayak Bahayanya benar sih. Terima kasih. Sama-sama. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih tepuk tangan. Oke, tadi udah ya, udah presentasi dari ketiga. Kan ada visual, audio, ada yang kinestetik. Kalian lebih nyaman yang mana? Visual. Oh, yang visual, yang audio, kinestetik. Ya, oke lah. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke evaluasi. Silahkan di-scan, kemudian dikerjakan 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Kita sampai ke tahap kesimpulan. Siapa salah satu yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Kita udah belajar apa tadi? Tentang penelitian sejarah. Langkah-langkahnya apa aja? Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi,
Historiografi. Terus kalian sudah juga melakukan penelitian sejarah mini ya? Nah, berarti udah paham ya langkah-langkah melakukan penelitian sejarah? Insya Allah. Nah, apa yang telah kamu pelajari hari ini apa tadi? Tadi ya udah ya. Terus, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran? Ini 2 kali nulisnya. Dari pembelajaran ini? Apa? Dapat menemukan tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Oke, dapat menemukan tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Terus apa lagi? Mempelajari sejarah yang Mempelajari sejarah yang pernah terjadi. Oke, ada lagi nggak? Belajar meneliti sejarah. Ya, jadi minimal kita jadi tahu tentang sejarah yang ada, yang pernah terjadi, gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Belajar sesuai gaya belajar, sesenangnya kalian. Kalau gurunya kayak gitu semua enak ya? Enak. Terus kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Mencari sumber. Berarti ya memang mencari sumber itu tantangannya luar biasa. Terus selain itu? Sumber. Narasumber juga. Ada lagi nggak? datanya sesuai apa enggak. Oh, berarti tahap verifikasi. Ya, oke, sudah. Nah, itu semua adalah pembelajaran sejarah hari ini. Ada pertanyaan nggak buat Bonik? Nggak ada? Nggak ada? Anjani nggak mau tanya? Tanya aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kita sudah membahas tentang bab 2, yaitu tentang cara kehidupan dan hasil budaya masa praksara. Karena penelitian sejarah kan bab 1. Nggak ada pertanyaan nih? Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih. Bonik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalau mau istirahat.